yang menjadi kepala keluarga. Dahulu kata, ada sebuah keluarga yang terdiri atas seorang bapa, 3 orang putera, dan 3 orang menantu perempuan di China. Ketiga-tiga menantu itu sering meminta pulang ke rumah orang tua mereka. Sang bapa lama-lama kesal oleh sikap menantu-menantunya itu. Akhirnya, ia memberi syarat yang sulit kepada ketiga-tiga menantunya. Kalian boleh pulang, tapi harus menjalankan syarat ini. Menantu pertama harus membawa api yang dibungkus kertas. Menantu kedua harus membawa air di dalam kertas. Menantu ketiga harus membawa muzik di dalam air, kata sang bapa. Jika tidak bisa membawa hadiah-hadiah itu, kalian tidak boleh kembali lagi, katanya lagi. Ketiga-tiga menantu itu pun pergi ke rumah orang tuanya masing-masing. Setelah seminggu berada di rumah masing-masing, mereka kemudian mengadakan penemuan di suatu tempat untuk pulang bersama-sama. Tidak satu pun di antara mereka bertiga yang bisa mendapatkan hadiah yang diminta oleh mertua mereka. Tapi mereka tetap memberanikan diri pulang. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang menunggang kebal. Ia bertanya kepada 3 menantu itu apa yang mengganggu fikiran mereka. Ketiga-tiga menantu menceritakan keinginan mertua mereka. Gadis itu tertawa. Aku tahu hadiah apa sahaja yang kalian harus bawa. Bagaimana bisa? Kau hanya anak kecil, kata salah seorang menantu. Gadis itu memberitahu bahwa hadiah yang harus dibawa oleh menantu pertama, api dibungkus kertas, adalah renteran kertas. Hadiah yang harus dibawa menantu kedua, air dalam kertas, adalah kipas kertas. Saat kipas digoyangkan akan muncul air, kata gadis itu. Hadiah ketiga, muzik di dalam air, adalah sepasang lonceng. Jika lonceng digoyang, akan muncul muzik yang indah, kata si gadis. Ketiga-tiga menantu kembali ke rumah mertuanya dan memberikan hadiah mereka. Sang mertua heran bagaimana ketiga-tiga menantunya bisa begitu cerdas. Ketiga-tiga menantu itu menceritakan tentang gadis kecil yang menunggang kebal. Sang mertua segera mencari anak gadis itu dan mengangkatnya jadi anak. Ia juga mengangkat gadis kecil yang cerdas itu menjadi kepala keluarga di rumahnya. Pesan moral dari cerita ini adalah jadilah anak yang cerdik dan banyak-banyaklah belajar serta membaca. Kemudian, jangan remehkan orang lain, mungkin saja ia lebih pintar dari kamu. Oke, itu sahaja daripada saya.